Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi Metode-metode pembelajaran biologi. Berikut anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Nina Isnawati, Rizky Indah Yuliasari, Yunita Putriana Dewi, dan Alhani Novitasari. Berikut materi yang pertama, yakni A. Definisi metode pembelajaran biologi. Menurut Rustaman, metode dibedakan dari pendekatan. Pendekatan atau approach lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan method lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode merupakan teknik untuk merealisasikan pendekatan yang akan dipakai dalam pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Nina Isnawati. Adapun kedudukan metode dalam belajar mengajar, yang pertama yakni sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajar, yang berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sudirman AM dalam buku Jamaroh 2010 adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu, metode memiliki fungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menentukan metode. Yang pertama, yakni kesesuaian dan kondisi suasana kelas. Yang kedua, kapasitas siswa. Yang ketiga, tujuan instruksional yang merupakan pedoman mutlak dalam pemilihan metode. Dan yang keempat, penentuan tujuan. Dari beberapa uraian di atas, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik memanglah tepat. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, tidak mungkin seorang guru hanya menggunakan satu metode saja, tetapi seorang guru menggunakan multiple method dengan memperhatikan kesesuaian dan ketepatan dengan materi pelajaran biologi yang menjadi topik bahasan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan pakem, sehingga motivasi dan minat untuk melaksanakan KBM baik dari pihak guru maupun pihak peserta didik dapat berjalan untuk mewujudkan pakem. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penugasan penuh tercapai. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar menurut Rustiah NK dalam buku Jamaroh, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien dan mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi tersebut harus menguasai teknik-teknik penyajian atau yang disebut dengan metode mengajar. Dalam menghadapi beberapa hal yang demikian, metode pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran
yang telah dirancang dalam skenario mengajar atau RPP. Hal ini perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan skenario yang telah dibuat oleh guru. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan merupakan suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan juga merupakan pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut kehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan, atau sama artinya dengan perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar tidak memiliki tujuan yang sama, halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai kegiatan yang dicita-citakan. Metode merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan telah dirumuskan, anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan tidak boleh bertolak belakang, yang artinya harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Jika tidak, maka pengajaran akan sia-sia. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan. Baiklah, materi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yunita Putriana Dewi. Jenis-jenis metode pembelajaran biologi. Metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian. A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang cara penyampaiannya disampaikan dengan cara lisan. Metode ceramah tidak membutuhkan alat bantu khusus. Metode ini banyak dipilih para guru karena mudah dilaksanakan sehingga tidak perlu merancang kegiatan siswa. Metode B. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dengan adanya pertanyaan tersebut dan akan dapat mengembangkan daya pikir, kemampuan dalam berpikir siswa, dan keruntutan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat terdeteksi ketika menjawab suatu pertanyaan. Metode ini dapat mendorong siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Metode tanya-jawab ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan apabila sebelum suatu proses pembelajaran peserta didik ditugasi untuk membaca materi yang akan dibahas. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang cara pembelajarannya dapat memunculkan suatu permasalahan. Dalam suatu diskusi terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Dengan metode diskusi, suatu keberanian dan kreativitas peserta didik dalam mengemukakan gagasan menjadi terangsang sehingga peserta didik akan terbiasa untuk bertukar pikiran dengan teman, bisa menghargai dan menerima pendapat dari orang lain, dan yang lebih penting melalui diskusi mereka akan belajar bertanggung jawab terhadap suatu hasil pemikiran bersama. D. Metode belajar kooperatif. Dalam metode belajar kooperatif, terjadi interaksi antar kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Semua anggota harus terlibat karena keberhasilan suatu kelompok ditunjang oleh aktivitas anggotanya, sehingga anggota dari kelompok bisa saling membantu. E. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang cara penyajian pelajaran dengan meragakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat
bantu pengajaran seperti benda miniatur, gambar, perangkat, alat-alat laboratorium, dan sebagainya. F. Metode ekspositori atau pameran. Metode ekspositori atau pameran yaitu suatu penyajian visual dengan menggunakan benda 2 dimensi atau 3 dimensi dengan maksud dapat mengemukakan suatu gagasan atau sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi yang diperlukan. G. Metode karya wisata. Metode karya wisata atau widya wisata adalah metode yang cara penyajiannya dengan membawa peserta didik dalam mempelajari materinya dengan keluar kelas. Karya wisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan dapat merangsang kreativitas siswa. Informasi yang dapat akan lebih luas dan aktual. Peserta didik dapat mencari dan mengolah sendiri informasinya. Tetapi metode karya wisata membutuhkan waktu yang panjang dan biaya dalam memerlukan perancangan dan persiapan yang tidak sebentar. H. Metode penugasan. Metode penugasan berarti guru memberi tugas tertentu kepada peserta didik agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat mengembangkan kemandirian peserta didik untuk merangsang pembelajaran lebih banyak lagi. Dapat membina disiplin dan tanggung jawab peserta didik dan membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri informasi tersebut. Tetapi, metode ini sulit untuk mengawasi mengenai kemungkinan peserta didik untuk tidak bekerja secara pribadi. I. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang cara penyajian pembelajarannya dengan menggunakan suatu percobaan. Dengan melakukan eksperimen, peserta didik akan menjadi lebih yakin atas suatu hal daripada hanya menerima dari guru atau buku. Dapat juga memperkaya suatu pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik. Metode ini paling tepat apabila digunakan untuk merealisasikan pembelajaran dengan melakukan pendekatan inquiry atau pendekatan penemuan. Baik, saya Alhani Novitasari akan melanjutkan materi subbab C mengenai kaitan antara metode pembelajaran biologi dengan model pembelajaran biologi. Nah, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Sedangkan metode dan media merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Dalam penggunaannya di kelas, metode dan media saling berhubungan dan berkaitan untuk menunjang dan membantu guru maupun siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan, fasilitas, situasi, dan guru yang mengajarnya. Dengan demikian, pemilihan dan penggunaan metode harus disesuaikan dan disertai media pembelajaran dalam penerapannya. Dengan hal tersebut, keterkaitan antara metode dan media harus bisa bervariasi dengan minat siswa dalam pembelajaran biologi. Metode dan media yang bervariasi digunakan dalam pembelajaran biologi diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi kekayaan, keberagaman, dan kebutuhan biologi. Model pembelajaran biologi yang dinilai tepat ialah model pembelajaran diskusi, yang mana guru dengan siswa atau siswa dengan siswa saling bertukar pendapat secara lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat. Media yang dapat diambil dari model pembelajaran ini ialah media visual, yang mana melibatkan indera penglihatan dan memberikan pesan verbal berupa kata-kata dalam bentuk tulisan dan pesan non-verbal berupa simbol-simbol yang bervariasi. Contohnya berupa penggunaan miniatur, gambar-gambar, dan torso kerangka manusia sebagai media bahan diskusi. Penggunaan metode
media, dan model yang bervariasi juga dapat memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran biologi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan tahap perkembangan siswa. Dengan hal tersebut, kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mencapai dan memenuhi tujuan pembelajaran yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan paling utama dari kegiatan pembelajaran tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.